Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini renungan firman Tuhan terambil pada Mazmur 34 ayat 9 sampai dengan 11. Mari sama-sama kita baca dan renungkan firman ini. Dan firman ini bisa menjadi berkat buat kehidupan kita pada pagi hari ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mari kita renungkan firman ini di Mazmur 34 ini dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan harus kita kecap dan lihat setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu bukan biasa-biasa aja tuh, saudara-saudara. Tapi kebaikan Tuhan itu ajaib adanya. Sebab Tuhan Yesus itu ajaib. Haleluya. Dan kita percaya jika kita mengecap dan melihat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kebaikan Tuhan itu akan mengikuti kehidupan kita. Yang percaya saudara boleh katakan amin. Yes. Selain kita bisa mengecap kebaikan Tuhan dan merenungkan apa keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga harus berbuah, saudara. Kenapa? Karena setiap orang beriman, orang percaya hidupnya kalau tidak berbuah, Tuhan Yesus bilang, tebanglah. Saya teringat di dalam kisah tentang pohon ara yang kita bisa baca pagi hari ini di dalam Lukas 13 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Kalau kita lihat pohon ara tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Kualitas yang berbeda, buah yang berbeda. Kalau kita renungkan firman Tuhan ini, anggur berbicara tentang manisnya kehidupan. Anggur berbicara tentang buah yang penuh berkat, antioksidan, dan bisa menjadi berkat buat setiap orang yang memakannya. Pohon ara pun sama. Pohon ara itu kalau saya lihat di Google, saya belum pernah sih makan pohon ara, tapi waktu saya lihat di Google rasanya manis. Kalau pohon ara itu berbuah, itu melalui tunas mudanya, saudara. Tunas mudanya itu bertumbuh dan di bawahnya itu ada buah pohon aranya. Nah, pohon ara yang di dalam kisah Lukas 13 ayat 7 ini sudah 3 tahun dia tidak menghasilkan buah. Dan kalau kita lihat berarti pohon ini rusak atau mengalami kelainan genetik atau apapun gitu, sehingga dia tidak menghasilkan buah atau dia tidak memakan sesuatu yang bergizi di dalam hidupnya. Kalau kita renungkan tentang pohon ara ini, orang-orang yang tidak mengecap kebaikan Tuhan dan tidak pernah merenungkan firman Tuhan dan tidak berjalan dalam kasih Tuhan setiap hari, maka ia tidak akan menghasilkan buah-buah. Buah-buah yang dimaksud adalah buah-buah roh, saudara. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan lain-lainnya yang terdapat dalam kitab Galatia. Kalau kita perhatikan, jangan seperti pohon ara. Pohon ara kalau kita lihat, saudara, itu bagus sekali. Bagus, daunnya hijau, rindang, pohonnya kokoh, tetapi tidak menghasilkan buah. Kita sebagai orang percaya jangan terlihat hanya di luarnya saja.
Mungkin kita lihat, wah dia keren sekali, dia orang yang luar biasa, dia dahsyat, dia luar biasa, dipakai Tuhan. Kalau dia nyembah Tuhan mungkin sampai bergetar-getar atau gimana, manifestasi yang Roh Kudus nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi dalam kehidupannya dia tidak menghasilkan buah-buah roh. Hati-hati saudara. Yang Tuhan tuntut bukan tampak luar, yang Tuhan tuntut ada di dalam manusia rohani kita. Kalau manusia rohani kita menghasilkan buah, maka Tuhan akan menyayangi saudara dan saya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, dan semoga menjadi berkat buat kita semua. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya berlimpah-limpah. Dan selamat beraktivitas. Haleluya. Shalom Aleichem. Glory.